Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Disa Rahma dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kasus kegagalan kebijakan Publik Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Dikenal pada tanggal 1 Januari 2014 untuk menggantikan program kesehatan sebelumnya seperti akses, Jamkesmas, dan beberapa program daerah lainnya. Tujuan untuk didirikan akses ini sebagai layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia dengan target universal coverage. Struktur dan fungsinya ini terdapat beberapa kategori peserta, termasuk penerima bantuan luan PBI untuk masyarakat kurang mampu, peserta mandiri untuk masyarakat umum yang membiayai iuran sendiri, dan layanan yang di-cover termasuk terawat inap, rawat jalan, pemeriksaan, obat-obat, dan tindakan medis lainnya. Kegagalannya kebijakan ini di mana terletak pada data penerima yang tidak akurat, di mana masalahnya sistem dan metode pendapatan kurang mampu menjangkau seluruh populasi yang berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Banyak rumah tangga yang seharusnya tidak berhak mendapatkan akses, dan dampaknya itu ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan dan menciptakan kesenjangan di masyarakat. Yang kedua itu keterbatasan infrastruktur kesehatan, di mana masalahnya banyak rumah sakit, terutama di daerah yang terpencil, tidak siap menghadapi jumlah pasien yang meningkat sering di pelaksanaan JKN. Fasilitas kesehatan yang seringkali kurang tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan. Dampaknya itu antrian panjang di rumah sakit dan layanan kesehatan yang terbatas mengakibatkan ketidakpuasan serta pasien tidak mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Yang ketiga, ketidaksesuaian pembiayaan. Masalahnya jumlah iuran peserta tidak selalu mencukupi untuk mendanai biaya layanan kesehatan yang diberikan. Hal ini sering menyebabkan rumah sakit mengalami kerugian. Dalam beberapa kasus mengurang pelayanan atau dampak menolak pasien. Beberapa rumah sakit juga menutup pelayanan untuk peserta JKN. Hal ini mengakibatkan mereka kehilangan akses terhadap layanan kesehatan. Yang keempat, ketidakpuasan pelayanan. Masalahnya ini kualitas pelayanan yang diterima peserta seringkali tidak memuaskan. Ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan untuk tenaga medis, tekanan tinggi dan fasilitas kesehatan, dan kurangnya peralatan untuk diagnosis dan peralatan. Dampaknya masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas program yang dapat merusak kepercayaan terhadap pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan. Adapun reaksi dan tindakan yang dilakukan pemerintah, yang pertama itu evaluasi kebijakan, di mana setelah adanya banyak keluhan dari masyarakat dan laporan fasilitas kesehatan, pemerintah mulai melakukan evaluasi program JKN. Yang kedua itu perbaikan data, di mana pemerintah upaya untuk memperbaiki sistem pendataan dengan lebih banyak survei lapangan dengan meningkatkan sosialisasi untuk menjangkau masyarakat yang belum terdaftar. Yang ketiga, penguatan infrastruktur, di mana pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan di daerah terpencil, melakukan alokasi anggaran yang lebih besar, dan program pelatihan bagi tenaga medis. Yang keempat itu peningkatan transparansi, di mana kebijakan dibuat lebih transparan dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi program dan feedback. Adapun kesimpulan yang saya berikan ini, kegagalan kebijakan publik seperti JKN menunjukkan bahwa pelaksanaan program kesehatan kompleks dan terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan.